al maut maut, mumpung di tempatnya ngangkat tempatnya 3 kali saya pernah mimpi mati. Tapi dibungkus tuh jasad saya, tapi saya di pinggir. Dulur, iya kula masih hirup ulah dibungkus, iya awak aing hirup kan ya aing hirup kan. Ya Allah, saya masih hidup tapi kenapa saya itu mau dimasukin, ya Allah. Dulur, iya kula masih hidup, abah meninggal, iya abdi. Masih dipakai sabuk tali pocong itu? Masih. Masih dipakai? Setiap keluar rumah itu masih dipakai. Pas saya bangun, kaki saya patah ini. Jadi tulang ini nih langsung patah aja begitu tuh, ngeplek. Ya Allah. Nah dari situ saya berpikir, waduh, suka yang potong, waduh. Ternyata disuntik sampai 7 kali. Disuntik itu patah lagi. Luar biasa. Mungkin efek tali potong itu kali ya. Cek aing jadi dengan tengek ke kolot, dengan tengek ke aing, cek aing dia bakal kecelakaan. Dik, jalmi mah kudu daek waridan, tipe tinggal kudu daek udang, sholat tahajud, sholat hajat, puji ka Gusti Allah, mungkin gitu Gusti. Tapi kalau kopi, pocong, kopi, pocong. Jadi mau santri mundur maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan AA Pakar ya. Dan di kesempatan yang sangat istimewa ini saya alhamdulillah kedatangan Kang Kusir ya, yang mana kemarin itu pernah singgah ke sini dan menceritakan kisahnya dikala beliau itu dalam lingkaran ilmu hitam ya. Ini adalah terusan beliau part 2 ya. Jadi beliau akan menceritakan saat-saat hatinya mulai lunak, terus memperdalam ilmu agama. Jangan kemana-mana, seperti biasa siapkan kopi, siapkan cemilan, cari posisi duduk yang tepat, saksikan acara Jemaat Jejak Keramat. Seperti biasa kita ritual dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam Akang Kusir. Malam. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Kusir sudah menyempatkan waktunya kembali untuk mampir ke AA Pakar untuk menceritakan kisah selanjutnya, di mana Kang Kusir itu memperdalam ilmu agama atau ingin melepaskan ilmu-ilmu hitam yang pernah Kang Kusir dulu pelajari atau dimasukkan ke dalam badannya. Sekarang Kang Kusir dikala itu Kang Kusir kan hati itu sudah mulai lunak ya. Cuman pada saat itu Kang Kusir masih memegang jimat atau tali pocong, keilmuan untuk kejadugan. Nah, itu bagaimana ceritanya Kang Kusir bisa masuk ke lingkungan pondok pesantren, awalnya seperti apa? Silahkan Kang Kusir. Dari awal saya pernah berpikir dan merenungi tentang kematian awalnya. Kenapa kemarin waktu kakek-kakek itu mengatakan seperti itu, akhirnya yang terpikir itu tentang kematian. Karena waktu itu saya mendengar dengan almarhum sesuatu yang pasti di dunia ini tentang kematian. Iya. Nah,
Sudah itu saya bertemu dengan bapak-bapak yang ada di Tanah Hara, memberikan satu lapat. Bahasanya lapat itu antal mautu qoblal maut. Antal mautu qoblal maut akhirnya jadi renungan saya. Ya. Saya tidak tahu artinya apa, cuman orang tua di situ memberikan antal mautu qoblal maut, mumpung di tempatna teangan ke tempatna karena akarna, Kata si abah itu. si abah yang di Tanah Hara. itu. Nah dari situ saya berpikir apakah tempat itu seperti apa. Ya. Yang direnungi saya itu akhirnya kematian sampai berlarut-larut, ingat sampai pernah mengalami mimpi mati. Kang Kusir. Iya, pernah mengalami mimpi mati itu sampai Iya. 3 kali. 3 kali. 3 kali saya pernah mimpi mati. Waktu itu saya Bagaimana itu di dalam mimpinya itu seperti apa? mimpi yang pertama, saya itu waktu mau dibungkus sama kapan. Dibungkus sama kapan. Iya. Di keluarga banyak kan gitu. Tapi dibungkus tuh jasad saya. Mm-mm. Tapi saya di pinggir. Dulur, iya kula masih hirup ulah dibungkus, iya awak aing hirup kana. Ya aing hirup kana. Jadinya Tapi nggak ada yang dengar itu ya? enggak ada yang dengar. Semua juga dipegang, enggak kepegang gitu. Tapi posisi itu Kang Kusir melihat jasad sendiri. Melihat jasad sendiri itu lagi dibungkus. Ya ampun. Mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua, mimpi lagi, mimpi begitu lagi, tapi mimpi digotong, Mau dikubur. mau dikubur. Di perjalanan itu kan Sudah di dalam keranda. sudah di dalam keranda. Saya sampai manggil-manggil sama yang lain. Ini dibawa kemana? Iya aing, dibawa kemana? Ulah aing hirup kene. Di situ kan saya berpikir, kok saya ini kok melihat saya gitu. Tapi itu pada saat itu tidak ada yang mendengar satupun ya. Tidak ada yang mendengar. Nah, mimpi yang ketiga, saya masuk ke liang lahat. Dimasukin ke liang lahat. Di situ. Pas dimasukin, ya Allah, saya masih hidup. Saya masih hidup, tapi kenapa saya itu mau dimasukin, ya Allah? Dulur, iya kula masih hidup. Apa teningali iya abi iya. Iya. Sampai nangis. Pas bangun itu sekitar jam 2:30-an. Iya. Jam 2:30. Nah dari situlah saya itu sering merenung tentang kematian. Mobil pindah ke belakang. Insyaallah. Berarti posisi Kang Kusir itu masih nyupir ya? Masih nyupir, saya masih Iya. bawa mobil. Saya sering datang ke Cilongok itu, sering pengajian mingguan gitu. Iya. Bawa mobil itu saya yang diingat itu kematian. Ya Allah ya Rabbana, seseorang hidup bakal terakhir dari kematian. Cuman kematian itu tergantung kebiasaan. Apakah saya ini kebiasaan yang tukang ibadah matinya karena ibadah, Iya. yang petani ataupun di pasar ataupun basic apa, Iya. kematiannya seperti itu. Saya mengalami, saya bawa mobil, apakah kematian saya itu dinyatakan? Iya. Itu yang terpikir sama saya. Kematian saya, apakah saya ini matinya di jalanan seperti orang yang pernah saya tabrak, yang pernah saya lindas, itu yang kebayang itu. Lama akhirnya dalam hati itu ingin merubah diri. Ya Allah, jangan sampai saya itu kematian itu di jalanan sini. Arahkan saya, ya Allah, berilah raksa diri saya, ya Allah. Gerakanlah diri saya ke hal yang baik. Lama-lama ingin berpikir omongan si kakek itu mencari air yang keluar sendiri di dalam tubuh. Iya. Apakah itu tempatnya? Iya. Nah, akhirnya saya berpikir, pas sudah begitu, lama-lama itu ketika itu mau lebaran, saya itu mau motong rambut, Rapihin badan. mau ngerapihin badan. Ya Iya. biasalah anak muda gitu, Iya. mau lebaran, bagusin gitu kan. Iya. Udah gitu, pas mau motong rambut, mau lebaran itu 2 hari mau lebaran itu, dilarang sama ibu saya, Sama orang tua. sama orang tua saya. Kenapa dilarang itu? Ya nggak tahu ya, kalau firasat orang tua kan pasti
jelas. Ya. Firasat orang tua itu Sangat tajam ya. sangat tajam gitu. Karena orang tua waktu ngelarang saya itu, geus ulah kalau mana dia mah cenah lamun misalkan lelempang anjing sirama geus pasti dia mah kayak kejadian. Saya kan nggak peduli tuh, ataupun nggak ngegubris lah omongan orang tua. Waktu itu kan saya masih dibawa oleh ilmu-ilmu kayak begitulah. Masih kebawa gitu. Masa sih? Tapi orang tua itu ngomong udah ngelarang. Dia mah tengah dengeng ke aing gitu. Kata orang tua saya. Tapi saya jalan aja gitu, nggak peduli dengan orang tua, omongan orang tua saya. Ternyata pas saya jalan tuh mau motong rambut, saya sini nggak ada, sana nggak ada. Akhirnya ke tempat yang lebih jauh motong rambut sama adik saya tuh. Udah sih begitu, akhirnya saya pas jalan itu di motor itu, saya nggak merasakan takut apa gimana, karena saya merasakan badan saya kuat. Karena efek karena ada ilmu itu. Iya. Saya merasa badan saya kuat, nggak bakalan nggak kenapa-napa gitu kan. Emang pada posisi itu Kang Kusir masih dipakai sabuk tali pocong itu? Masih. Masih dipakai. Pokoknya setiap keluar rumah itu pasti dipakai. Masih dipakai gitu. Iya. Udah begitu tuh. Pas mau bawa motor, saya teringat waktu dulu aja bawa mobil tabrakan nggak apa-apa badan saya. Masa sih ini bawa motor doang, badan saya kenapa-napa. Timbullah kesombongan. Dalam hati saya mutakabbiru. Loh, awak kain kuat walaupun naon. Dari situ saya kencang itu bawa motor. Ada motor berhenti, saya nyalip. Terus ada motor berlawanan. Akhirnya saya buang ke kiri. Pas dibuang ke kiri ada motor yang lagi parkir lagi. Motor lagi berhenti. Disitulah saya berpikir badan saya kuat, hantemin aja mas saya. Ditabrakin ke motor yang berhenti. Karena posisi kencang ya. Lagi kencang gitu. Ada 90-100 km kan mungkin kencangnya itu motor saya. Pokoknya nggak peduli lah gitu. Intinya udah biasa gitu. Iya. Udah biasa. Ya namanya main Banten Priuk bawa motor kan. Iya. Akhirnya terjadilah kecelakaan. Akhirnya pas saya motor itu yang ditabrak sama saya mental, saya juga mental. Ada sekitar 10 meter saya itu kegusur motor. Itu pas kegusur motor, pas saya bangun kaki saya patah ini. Jadi tulang ini nih langsung patah aja begitu tuh, ngeplek. Ya Allah. Nah dari situ saya berpikir, waduh, suka aing potong, waduh, pingsan. Pingsan saya itu. Pas pingsan itu ada di rumah warga di pinggir jalan. Dari situ udah lama, berapa menit nggak tahu. Saya sadar, pas sadar dikasih minum sama warga. Pas dikasih minum ada ibu-ibu yang datang. Pas ibu-ibu datang tuh, tulang nongol. Ningali tulang nongol, tulang kaki ini yang gedenya itu nongol. Tulang nongol. Langsung saya pingsan lagi. Jadi si tulang itu tembus ke kulit begitu tuh. Keluar. Nongol. Nah, dari situ saya pingsan lagi, nggak sadar. Nggak sadar. Pas sadar saya itu di puskesmas. Pas di puskesmas saya ditanganin oleh suster. Keluarga saya belum ada gitu kan. Nah, begitu suster itu entah dokter nyuntik saya di sini. Nyuntik saya di kaki yang potong patah ini. Suntik baal mungkin ya. Mungkin suntik baal mau dibersihin. Pas disuntik itu jarum suntik itu meloy lagi. Kalau nggak meloy patah itu jarum suntikan itu. Nggak tembus ke kaki saya. Saya ketawa aja. Ini orang bisa nyuntik nggak sih? Kata saya, ini orang bisa nyuntik nggak sih? Itu suster sampai ngomong ke saya, Pak, katanya punya apa sih? Kok ini jarum suntikan sampai nggak nembus? Sampai kata saya, ini orang ngomong asal aja.
lamun kula ieu boga nanaon moal mungkin potong suku aing. Iya, iya, betul betul. Moal mungkin potong geus suntik besi Iya. eta disuntik sampai 7 kali. Disuntik Itu patah lagi luar biasa. Mungkin efek tali pocong itu kali ya. Walau alam itu. Oh, terus gimana itu? Kalau di situ kan kalau lagi suntik kan saya nggak punya perasaan hati itu kuat. Iya, iya. Nggak punya perasaan gimana gitu kan. Kalau lagi tabrakan sampai patah itu kan ya dalam hati kan takabur, Sombong ya. sombong. Nah dari situ datanglah saudara saya, datanglah ibu saya Ke puskes. ke puskesmas. Sampai ke puskesmas dijentul-jentulin tuh saya tuh sama ibu sambil nangis itu kepalanya itu cek aing jadi ya dah eta dengan tenge ka kolot cenah dengan tenge ka aing cek aing dia bakal kecelakaan aing mah teu ngaridoan ulah kaluar eta bari sambil ngejentul-jentulin gitu Sambil nangis. Ibu tuh Iya. pas ibu nangis saya ikut nangis. Iya. Oke, saya ngomong gitu, mah, entos si mantos izin kan mulai geus ulah ceurik wah geus cek kayak gitu sampai benar berarti itu. Jadi hikmahnya jangan sampai melanggar ataupun menentang omongan orang tua. Hikmahnya itu. Iya. Awas batin seorang ibu itu sangat tajam. Itu hikmahnya dalam pengalaman saya. Iya, iya. Udah begitu akhirnya si suster itu nyuntik lagi pas nyuntik lagi itu nembus pas saya nangis gitu kan iya, disuntik itu nembus suntikan jarum suntikannya. Iya. Kata saya ya Allah Bisa begitu ya. sampai begitu terus disuntik sembuh ini apa tembus Ditangani lah biasa. ditangani dari situ mau dirujuk ke Serang. Cuman kata suster yang lain katanya kalau dirujuk ke Serang pasti diamputasi. Kalau diamputasi kan abi terang nggak tahu saya itu amputasi itu apaan sih amputasi. Amputasi itu mau dipotong kakinya keheula kata saya keheula gua pengobatan lain Pak men potong besuk aing gitu kata saya kan begitu. Iya. Udah begitu keheula ntar kemana dah Iya. banyak yang pengobatan patah tulang kemana gitu kan. Nah, akhirnya saya itu dibawalah ke tempat patah tulang yang pertama. Iya. Yang pertama saya itu 13 hari di tempat patah tulang di daerah Padang juga. Di situ saya nggak kuat ini di urutnya. Gak kuatnya sakit. Bener-bener sakit itu pokoknya saya pengen marah itu, pengen nonjok sama yang ngurutnya aja. Udah gimana lah, nggak kuat tuh. Akhirnya pulang saya 13 hari. Pulang, akhirnya ngomong sama orang tua, geus malah, geus balik baik, geus kumaha Allah baik, geus kumaha Allah baik kayak cager lah. Iya. Kata saya. Kata Kang Kusir. Karena saya nggak kuat. Iya. Di urutnya itu. Akhirnya pas sudah pulang, itu ada teman salah satu orang di sana Pemarayan di daerah situ ada teman saya itu supir juga. Iya. Supir mobil lur lain sorangan potong eta sukuna wih kaditu bae ka Abah Salam maksudnya dulur urang ge kamari tabrakan tulang igana rempag cager iraku ya lambung mau diurut moal karasa kata teman saya nggak kerasa gimana pokoknya di sana itu di Abah Salam itu diurut itu nggak kerasa. Saya biasa-biasa aja kan, belum percaya ya, nggak percaya lah gitu. Nah habis begitu kan ada saudara yang di Cilegon ngomong lagi tentang Abah Salam. Udah katanya dibawa aja ke Abah Salam. Kalau di tempat Abah Salam itu dijampe terus nggak kerasa sakit. Kata saya sama Abah Salam di mana? Di daerah Saketi. Sama dengan omongan teman saya. Padahal mereka nggak kenal ya? Mereka nggak kenal. Saudara saya di Cilegon, ya. Di sana, ataunya di sini. Nah, udah begitu, saya belum percaya juga. Belum pengen lah ke sana. Iya. Pas ada di daerah sini, di dekat sini, tetangga saya, tetangga kampung, ngomong katanya sama, suruh dibawa ke Abah Salam. Nah disitulah saya bertanya dalam hati, udah 3 kali ya Allah, apakah saya harus
masih ke sana. Abah Salam katanya diurut nggak kerasa. Iya. Pengen nyoba. Mm-mm. Dibawalah saya tuh ke Abah Salam. Mm-mm. Ke Saketi. Daerah Saketi. Daerah Saketi. Pandeglang. Pandeglang, daerah Saketi, Kampung Cikoren. Cikoren. Tuh di situ. Saya datang ke situ. Itu maaf Kang Kusir, itu tahun berapa kira-kira? Tahun 2015-an mungkin. 2015. 2015-an. Kalau nggak salah gitu. Iya, iya, iya. Namanya udah lama ya. Nah, setelah itu Setelah itu saya sama keluarga mau ke sana sama ibu Abah Salam. ketemu. Cuman aneh saya menilai Abah Salam itu Iya. masih ketipu lah dengan mata daging itu. Iya. Waktu pertama saya datang ke rumahnya kan panggung. Mm-mm. Kulit. Abah Salam pakai celana bola, Kolor. pakai kolor. Terus pakai kaos kaki yang satu panjang, yang satu pendek. Wah, Kan aneh tuh. Sambil tumpang kaki begini merokok aja. Pakai kaos lekbong. mm-mm. Kan aneh kata saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Abah bade naros. Hari rompok na Abah Salam mana? Atuh iya. Ya paling ngerokok. Iya. Terus Abah Salam na mana? Atuh iya aja. Kata orang yang tadi itu. Kata orang yang itu. penampilannya aneh. Yang penampilan aneh. Kata saya dalam hati, apa iya ini Abah Salam bisa Bisa ngurut ngurut. kaki saya? Iya. Saya nggak percaya itu. Iya. Masa sih orang pakai begini bisa ngurut? Ya, pokoknya Iya. salah tafsir lah, salah Iya. menilai saya itu. Mm-mm. Pas sudah begitu, singkat kata, iya cina Abah, oh Abah cina, saya mau ngurut, ada apa? Oh gitu mau ngurut, terus kali sarana, nah, hayang karasa nyeri apa ente? Ih batu hayang mah henteu. Mm. Nah, kasihlah air minum. Nih, minum. Itu kaki saya, saya kan takut, Iya. boro, apalagi digubah gabing, Iya. dipegang sedikit aja sakit, Iya, karena kan masih patah ya. masih patah kan ada Laha. lahaknya itu Iya. kan. Itu kan dipegang sama dia, dibuntak banding begitu. Aduh kata saya, Diangkat. diangkat, entar dulu Pak. Entar dulu Pak. Iya. Aduh, di situ. Emang di situ saya nggak ngerasa apa itu Pak. Oh, benar itu. Bener kerasa walaupun dibuntang banding sama dia yuk tuh di akhirnya gitu. Masih nggak kerasa dibukalah sama dia Si perbannya. si perbannya. Hmm. Pertama ya kayak gimana ngurutnya itu emang asal ngurutnya asal itu gitu tuh Dipegang-pegang doang gitu. pegang begitu udah tek aja cenah aing mah bekas baik Maksudnya bekas orang. Abah Salam itu Bilang begitu. bilang begitu bekas batur beka aing ya. Masya Allah ketahuan itu kalau kita habis diobatin sama yang lain datang ke Abah Salam ketahuan gitu. Kalau itu belum nggak bilang ya. Padahal nggak bilang cina bekas baik aing mah yang ruwet doang kena aing. Abah Salam udah begitu. Nah saya sering tuh seminggu sekali ke Abah Salam. Pertama, kedua, pas kedua itu saya kan pakai kursi roda. Udah pakai kursi roda itu dibilangin sama Abah Salam, jangan pakai kursi roda. Ari hayang cager mah, Kata Abah. kata Abah. Tadi wah seperti biasa gitu. Pas yang ketiga, saya datang bukan pakai kursi roda, pakai tongkat. Pas pakai tongkat, itu tongkat saya ditendang sama Abah Salam. Tongkat saya kan lagi berdiri begini, tongkat saya buak aja sampai entar dulu banget. Mau jatuh. Jangan pakai tongkat kalau mau sembuh mah ya. Itu di situ kan geus tapakeun ya. Pas ditapakin sama saya emang kerasa jingunaheun ya. Itu nggak sakit ya? Nggak sakit itu belum dikasih minum itu. Belum dikasih, baru datang. Ada. Nah, itu yang ketiga yang lucu mah. Iya. Apa yang lucunya? Ketika dibuka, diurut lagi sama beliau, akhirnya dia itu naik ke kaki saya. Iya. Ke kaki saya naik sambil diinjot-injot. Dia itu naik ke kaki saya yang bengkok ini. Diinjot-injot. Itu. Atuh saya ngehenen aja ngelihat dia. Ngeliatin apa itu? Ngeliatin Abah nggak kerasa. Bener lillahi ta'ala.
nggak kerasa sedikit pun, kerasa sakit apa gimana, nggak ada. Pas diinjok, kata saya lucu ini ya. Lucunya apa? Cara pengobatannya lucu amat kayak begini. Iya. Sampai keluar nanah. Di situ. Langsung kaki saya itu tadinya kan bengkok. Ya. Aja. Jadi lurus lah. Aja. Tapi nggak kerasa. Itu luar biasanya. Nah, dari situlah saya sambil merenungi kehidupan, merenungi kematian, lama-lamaan. Itu yang diingat-ingat ya. Ya terus yang mengingat. Akhirnya saya memutuskan ketika sudah bisa jalan pakai tongkat, nggak ke Abah Salam lagi karena terbentur dengan ekonomi. Akhirnya saya itu mencarilah seperti yang dibilang oleh kakek-kakek dulu, cari air yang keluar sendiri. Nah, saya mencari kemana ya Allah, saya harus mencari. Nah, yang teringat itu almarhum Abu Yauci, daerah Pandeglang, Pasir Angin. Itu kan yang ngomong-ngomong Pasir Angin, saya penasaran Pandeglang, karena Pandeglang itu disebut oleh beliau itu akarnya ilmu. Jadi akarnya ilmu, ininya ilmu di Pandeglang. Makanya saya berangkatlah ke Pandeglang. Nah, nggak banyak mikir ke sana ke sini. Yang penting saya ke Pandeglang, ke daerah Pasir Angin, entah kemana gitu ya. Tujuannya yang penting ke Pandeglang ya. Pandeglang aja. Udah sampai di sana, saya teringat guru saya yang dulu pernah ngasih pelet. Tuh. Waktu ngasih pelet. Waktu pelet ya. Akhirnya saya mampirlah ke situ. Ke beliau yang namanya Pak Icok itu. Nah, saya mampir, ketika mampir kaget melihat saya kakinya patah. Kan dulu makan belum patah waktu ke situ. Akhirnya saya itu mampir, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sanya, bah, iya Opik. Nah, itulah nama Opik yang dipakai sama saya. Waktu pertama datang ke tempat Mbak Banco. Di pondok pesantren itu. Namanya Opik. Ya. Bukan Jaseng lagi. Oh iya. Gitu. Kalau Jaseng ya itu masa lalu. Ya dunia supir lah ya. Dunia supir. Ya, saya itu Opik namanya ke daerah Pandeglang. Situlah saya ngobrol sama Abah, meminta pituduh ataupun wejangannya. Iya. Bah, saya pernah bertanya begini, Bah, ada satu orang yang lumur dosa, apakah mau Gusti Allah Maha Ngahampura? Dosa kecil sampai dosa yang besar, kalau misalkan digamblangkan ataupun diperlihatkan oleh Gusti Allah, itu dosanya banyak. Tapi apakah Gusti Allah bisa memberikan hampuranya? Iya. Kata saya. Terus kata Abah, Pik, Gusti Allah eta Maha Ngahampura. Iya. Innallaha Ghafurur Rahim. Saya eta Gusti Allah eta nu Maha Ngahampura. Oh, terus gimana, Bah? Gini. Akhirnya singkat kata, saya, Bah, sebenarnya datang ke sini mau mencari air yang keluar sendiri. Nah, Bah, ini di sini enak amat. Saya ingin tinggal di sini, Bah. Gimana? Boleh enggak? Tapi saya malu sama Abah. Satu, kaki saya begini masih dibengket, masih digubur. Digubur. Abah, katanya, Pik, cina Abah mah seneng, cina Opik lamun hayang di dieu. Bunga jasa cina Abah, lamun ningali Opik hayang di dieu. Tapi kumaha aja tempatna can teu aya, geus pararinu. Atuh Opik hayang tah, tina naon cina ngumpul jeung barudak. Atuh mohon Bah, di pesantren itu. Nah, disitulah saya mulai dididik sama Abah. Abah, nggak apa-apa. Yang penting saya di sini bisa diarahkan sama Abah. Nah, berarti itu silakan dibakar rokoknya. Berarti itu dunia supir, dunia Tanjung Priuk itu berarti sudah ditinggalkan ya itu ya? Iya. Sudah ditinggalkan sama saya. Disitulah saya mempelajari ilmu hikmah, dikasih puasa ini, puasa itu. Dalam agama ya. Dalam agama. Nah, di situ tapi berbeda caranya mengajari saya mah dengan santri-santri yang lain.
Bedanya bagaimana itu? Bedanya kalau santri yang lain ya biasa kayak Ipida gitu ya. Iya. Kalau saya mah kebanyakan sering diamalkan itu ya pengamalan-pengamalan waktu malam, baca sholawat apa gitu kan. Yang tadinya saya nggak suka sama sholawat, sampai sekarang. Berarti tadinya Kang Kus itu alergi ya? Ya. Sama sholawat ya? Ya begitulah. Zaman dulunya. Zaman dulunya gitu. Apa sih sholawat? Iya iya. Kata saya itu kan. Nah disitulah lama-lama saya itu sampai pengalaman waktu di sana itu sampai masih dicaci itu, masih dibully itu di pondok pesantren itu. Oh, dibully sama santri yang lain? Sama memang santri itu dulu itu. Iya, dibulinya kenapa? Dibulinya, katanya udah tua kok masuk pesantren. Oh, santri kolot. Udah tua katanya masuk ke pesantren. Iya. Sampai saya itu kejadian, kan saya belum punya tempat tuh. Saya kan di majelis tempat abah tuh. Ketika Pak Tukun tidurnya di situ tiap malam di situ gitu. Iya. Sampai mengingat dosa-dosa. Ya, berarti tidur di tempat guru di majelis itu. Iya. Guru, tapi majelis guru. Majelis tempat ngaji itu. Nah, ini yang terlihat itu dosa. Melihat kayak TV, saya melihat bayangan saya itu megang minuman keras. Oh, itu yang terlihat. Ya Allah Gusti. Allah ya itu kami. Diperlihatkan mungkin sama Allah ya, sama Allah itu. Terus yang kelihatan itu melihat hiburan gitu kan, dangdutan gitu, nyawer gitu kan. Jadi kayak lihat layar tancap begitu? Kayak ya lihat layar tadi gitu. Ngelihat ada kitab tengah-tengahnya itu yang kayak TV lah gitu. Lihat sama saya lagi di panggung lagi nyawer gitu kan. Saya hura-hura gitu. Itu bukan mimpi ya? Bukan mimpi itu. Di situ saya nangis saya ini. Sampai subuh, pas pagi-pagi memang santri kata, oh dak ayah si bewok curik dak kolot-kolot cina curik. Ada santri tuh. Aduh Masya Allah Gusti Agung. Itu sampai kolot-kolot yang curik cina dak penting anu curik cina kolot-kolot. Itu bulian itu masih aja dia di pesantren itu ya. Tapi saya itu dalam hati, ya Allah apakah salah kalau saya itu mengingat kesalahan saya sampai keluar air mata. Iya. Tapi kok ini memang santri lucu amat. Iya. Mudah-mudahan. Laut. Nah, kan saya dikasih amalan ini, amalan itu sama Abang Cok. Iya. Nah, di satu waktu itu saya disebut mimpi, ya bukan, disebut bukan ya. Kayak mimpi. Iya. Saya mengalami waktu saya waridan ataupun wiridan itu, kata Abang Cok itu, Dik, jalmi mah kudu daek waridan, tibetingna kudu daek udang, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat, ya semuanya lah. Terus waridan, muji ka Gusti Allah, nyuwunkeun pitulung nanti Gusti Allah. Kata Abah. Tawasulan ke para sepuh, para guru, para kiai, mugi-mugi cenah opi kita menang pitulungna di Gusti Allah, menang barokahna. Itu kan ngomong waktu ngaji itu, tapi yang dibilangin nama saya aja gitu. Artinya pakai ganjalan lah. Iya. Padahal kan harusnya ke semuanya itu. Iya. Tapi yang lain mah bukannya waridan ataupun gimana, bukan ngecilin ya sama santri, bukan. Tapi saya memakai pas waridan aja begitu. Udah begitu kan pakai baju putih, pakai wewangian gitu. Ya udah begitu saya tuh ada kejadian aneh. Ada suara, nggak ada rupa gitu di dalam gobong itu. Lama-lama itu ada suara, wes ding amalakan sholawat baik. Sholawate Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmin zohiron wa batinan wa tasuruna bi ibadika sholihin di dunyana wa ukhrona wa ala alihi wa sallam. Ini jadi suaranya kayak orang di dalam gua itu suaranya berdengung itu. Saya kok siapa itu? Kok ada kejadian seperti ini?
Akhirnya saya ceritalah sama Abah Encok. Nah, cerita pas sama Abah Encok, bah, Alpik kejadian gini. Kumaha sholawatna? Kata Abah Encok. Ini bah sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmin zohiron wa batinan wa tasuruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa lali wa sobi wa salim. Nah di situ kan ditulis sama Abah sholawat itu. Pas ditulis sholawat, wih mat kagak ini sholawat ya. Maksudnya bah kumaha kagak kumaha. Iya sholawat di minta ilmu zohir jeung batin gitu. Dikumpulkan jeung para jalmi solehin. Wis cenah warid bae pakai cenah. Di waridnya wis salat mah 7 kali. Bah. Warid lah saya. Diamalkan. Banyak kata Abah kan suruh diamalkan, akhirnya diamalkan. Lama-lama akhirnya saya itu pakai renungan sholawat itu akhirnya pakai nadom. Oh dinadomkan. Pakai nada ya? Pakai nada, bukan Allahumma sholli. Bukan begitu. Kalau itu kan kebanyakan saya ngantuk. Akhirnya saya itu entah kenapa ini lisan ini membaca sholawat itu pakai nada. Coba kayak bagaimana nadomnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tasurna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi salim. Kan kedengar. Masya Allah. Sholawat itu kedengar sih ngomong merdu sekali ya. Nah itu yang dibicarakan oleh kakek-kakek yang datang itu, suruh mencari tempat di mana air itu timbul sendiri. Nah itu gimana itu Kang? Apakah sudah ditemukan? Nah, saya terpikir itu, apakah ini yang bilang kakek-kakek itu? Yang misterius itu? Yang misterius yang dulu waktu saya masih supir itu. Iya. Akhirnya saya memberanikan diri menanyakan ke Abah Encok. Ya, ke guru. Bah, kalau ini airnya di sana itu ada gimana tadi Mbak riwayatnya? Di eta mah cai riwayatna ku almarhum Abah Men. Itu hanya Abah Encok, mertuanya Abah Encok itu. Abah Med itu dulu pernah tetapak di sana di Cihasem itu. Pas tetapak keluarlah air. Air itu ya mendengar dari riwayatnya itu air keluar karena ditetapak sama Abah Med. Disitulah saya mulai ya benar ini. Air keluar sendiri. Ditemukanlah. Nah terus itu kan posisi kaki masih belum normal kan? Belum normal. Itu gimana itu? Terus kan saya sering curhat sama Abah. Iya. Terus kata Abah itu, "Gus, cenah kayak cager. Eta mah ku cai wudu ge cager." Kata Abah Encok. Ya kan saya bingung. Itu diobatin nggak? Maksudnya diobat betadin atau apa? Enggak diobatin. Ya pokoknya kan masih dibengket dah. Terus kalau ngelau wudu itu ya diusap-usap aja begitu. Usap-usap begitu. Itu enggak secara logika enggak kena air. Karena ada perban. Ada perban. Itu kan cuman saya meyakini sama Abah Encok.
Kata Bancok, nges kayak cager, kucai wudhu kayak cager. Ini kan 3 bulan itu. 3 bulan itu kaki saya itu sembuh. Beban itu, perbannya itu nggak ada. Udah dicopot sama saya. Oh, jadi begini ini? Iya, begini. Saya nggak ke Abah Salam lagi. Berarti nggak dijahit nggak apa ini? Enggak. Ya Allah. Ya mungkin udah dijahit sih dulunya. Oh, waktu di rumah sakit itu puskesmas itu kan. Kalau ini kan masih bolong, ini putus ini. Habis itu. Nah setelah itu bagaimana itu? Akhirnya dibukakan, sehat lah ya. Buka, sehat. Akhirnya saya meyakini di dalam hati itu sir Rabbani ala lisan fil ustad. Jadi rahasia dari Allah itu ada di setiap lisan para guru. Siapapun gurunya pasti guru itu dekat sama Allah. Makanya saya meyakini apa yang diomongkan sama guru bakal terjadi. Situlah saya begitu sering mandi di air itu, di pancuran itu. Yang airnya timbul sendiri. Yang air timbulnya sendiri. Saya minta izin sama Abah karena saya punya orang tua di daerah. Kata orang tua saya, Ceng, mumpung di tempat mandinya dicai. Padahal abah yang di sana itu nggak tahu, nggak tahu saya di pondok pesantren, nggak tahu saya di tempat air yang keluar sendiri, nggak tahu. Tapi pas itu ngebel itu ngomong begitu. Itu orang tua ya? Orang tua saya itu mandinya, bisa aja mah berbeda. Apa nama? Nggak sulah lo bertanya mandi baik tadi dinya di jam 12 ke subuh, jam 12 ke subuh di pancuran eta. Saya kan, ya namanya orang tua saya ngikutin aja. Iya bah. Terus baca apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Lah, saya mesti diturutan lah. Iya. Penama ayah lah. Gitu. Iya. Udah begitu saya kan mandi. Mandinya kan pakai celana komprang itu warna putih. Putih semua. Mandi kan gelap tuh. Enggak bawa lampu. Enggak bawa lampu. Namanya di belakang pondok terus gelap. Gelap itu enggak ada lampu. Daerah di penampungan itu ada air mancur. Mandi, pas mandi udah berapa minggu itu ketahuan sama mamang santri. Kata santri yang lain. Mamang santri itu Cina itu duduk siapa? Iya Cina di pancuran di penampungan air. Ada yang putih-putih gitu. Ada yang putih-putih. Beraku. Coba ibu orang nempok aja. Itu mamang santri banyakan sekitar jam berapa, jam 3 kalau nggak salah ya, jam 3 itu saya lagi mandi di pancuran saja enak gitu di pancuran itu sambil mengamalkan doa yang kita baca itu. Mamang santri ke sini nyamperin saya, ada sekitar berapa 3 mingguan lah. Ketahuan tuh 3 mingguan tuh. Saya kan suruh ngejalinin 40 hari. Itu 40 hari. Itu mamang santri makin dekat. Ih, Mang Opik, pocong, Mang Opik, pocong. Jadi mamang santri mundur maju. Enggak bawa senter ya, enggak ya? Enggak bawa senter. Jadi yang kali cuma celananya doang putih. Saya kan kelihatan putihnya aja. Mang Opik, pocong. Saya enggak. Akhirnya saya kan lagi serius-serius kan. Gitu lagi mandi gitu kan. Mamang santri kan ngomong gitu, itu saya senyum, ya Allah Gusti, ini gogorana sampai sakieu, ya Allah, disingkirkan. Ini Mang Opik, tulin, cek ini Mang Opik kata yang lain. Malah ditambah, miskin nampaikan lah, dan Mang Opik mah. Iya. Ke mandi ya. Lama-lama istrinya Abah sekitar 3 minggu lewat, mau ke sebulan itu, istrinya Abah mau nyuci piring setengah 4 itu kan, mau subuh itu, saya kan masih di situ di air, gelap tempatnya, itu emak, astagfirullahaladzim, juri aja, saya dipanggil juga, saya ketawa aja, mau ngomong saya nggak berani ya, Ma, iya Ma, Opik, Opik nih mau ngomong begitu, saya nggak berani saya dia, tadi tuh Mbak itu kan ke kamarnya Abah itu. Laporan lah gitu ya. Ya udah. Setan, juri, pocong.
Nah, udah begitu kan apa keluar. Mana itu deh. Itu cenah di penampungan air. Cenah lain. Eta masih opik keur mandi. Eta mah keur mandi geus teuing cicingkeun lain jual kita si opik. Nah, itu mah opik. Itu akangnya nggak nyautin lagi ya, diam aja. Karena kan takut batal. Iya. Batal lah. Setelah lama-lama dapat gitu. Itu gol sampai 40 hari ya. Itu gol alhamdulillah 43 hari. 43 hari riadohnya itu ya. Ya mungkin dipanggilnya riadoh ya. Kalau saya nggak tahu ya, intinya membersihkan badan aja dan ya saya diketawain ngomong santri dia namanya dari situ banyak keanehan dalam kehidupan dalam kehidupan saya melihat Gunung Karang itu lapat bismillah itu gunungnya bentuk gunung kan begitu. Saya sekicep mata itu lapat bismillah yang terlihat oleh saya itu. Lama-lama saya mimpi saya itu mandi di atas gunung itu, di Gunung Karang. Tapi waktu di mimpi mah saya nggak tahu itu entah itu Gunung Karang entah gunung apa. Cuman yang terlihat oleh mata saya waktu itu kan Gunung Karang. Ya. Dalam hati saya itu pengen membuktikan ya. Membuktikan apa? Pengen membuktikan naik ke gunung gitu, entah kapan gitu ya. Ya. Lalu saya itu bisa naik ke sana. Belum pernah itu ya? Belum pernah. Akhirnya saya itu tiap malam Jumat kan sambil mengamalkan sholawat Pak. Tapi saya belum naik ke atas gunungnya, belum berani ataupun izin kena sama Bancok, belum berani. Akhirnya saya itu sering itikaf di Masjid Pasir Angin. Masjid kuno itu. Karena yang dibilang sama almarhum Abu Yuji itu Bukhara Masjid Pasir Angin. Masjid yang kayu itu kan ya? Yang kayu itu. Nah disitulah saya tuh setiap malam Jumat beres asma badaran, beres mau qiyam, beres marhaba gitu kan. Jam 10 jam 11 saya berangkat ke masjid itu, Masjid Pasir Angin itu. Tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat tuh. Itikaf di sana. Itikaf di sana itu sambil mengamalkan sholawat. Dengan siapa itu Kang Kusir? Sendiri. Oh sendiri. Saya itu karena apa? Saya ngajak yang lain takut nggak mau. Karena malam-malam. Itu Abah tahu? Abah itu nggak tahu. Oh nggak tahu. Itu sering datang ke sana. Begitu yang diamalkan kan sholawat. Kalau misalkan saya ngamalkan sholawat di pondok pesantren pakai ini apa lelecehan baik gitu. Iya. Apa mulian lah ya, gitu mulian. Ngomong santri itu sholawat. Iya. Pertama saya masuk ke gunung itu yang aneh. Masuk ke gunung masuk ke masjid itu masjid kuno itu ya, masjid panggung itu. Yang pertama itu pertama kali saya masuk ke itu aneh itu kejadiannya. Iya. Jadi kejadian pas waktu saya masuk itu ketika ini kaki kanan melangkah menginjak papan masjid itu seketika berubah sekeliling saya ini, berubah jadi kerajaan. Ya Allah. Masjidnya yang diinjak sama saya itu, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbana Gusti aku pangeran kaulah di mana yuk, jadi kerajaan deh lah gitu. Masjid itu gimana sih, kayak istana, kayak pendopo gitu, megah lah gitu. Ya Allah ya Gusti aku turunkan saya kemana ini, ada di mana ini. Pas beberapa menit itu aja jadi masjid lagi. Itu yang aneh kata saya. Itu Kang Kusir itu belum sadar kalau Kang Kusir itu mungkin dibawa ke alam jin itu. Wallahu alam itu. Nggak sadar itu ya? Nggak sadar pokoknya itu. Nggak ngeh lah. Nggak molong aja. Panik ya? Panik, jadi takut nggak bisa kembali lagi. Perasaan saya doang kali. Lah, saya nggak mau mikirin itu. Orang niat saya kan mau itikaf di sini. Iya. Saya itikaf. Yang paling Jumat itu akhirnya mulai. Sampai subuh saya pulang ke tempatnya Bancok. Terus malam Jumat lagi saya datang ke sana. Ya berjalan beberapa tahun itu. Oh tahunan itu? Tahunan
Begitu terus ya. Begitu aja itu. Satu ketika saya kejadian aneh lagi, tapi ini mah lagi dalam salawat itu di masjid. Masjid kuno. Masjid kuno. Dulu kan Abang Cop sering ngomong begini, Bik, jadi jalmi mah kudu daek waridan, kudu daek tawasulan, kudu pakai sesengitan, pakai baju putih kabeh. Amanah Abah. Amanah Abah. Mugi-mugi menang putu, mugi-mugi menang pituduh ti Gusti Allah, jeung barokah barang. Nah, eta yang lain mah semuanya ngedengar, tapi nggak tahu ya dialamin ataupun dilakuin apa enggak. Ya. Kalau saya mah dibuktikan, pengen tahu seperti apa sih. Akhirnya saya tuh kan dilaksanakan. Tadinya kan awalnya pakai koko putih, samping putih, gitu. Terus pakai perban putih, gitu kan. Nah, begitu kan, lama-lama saya di situ di masjid itu, ketika ada waktu salawat itu, di situ entah jam berapa itu itu kejadian anehnya itu di waktu malam itu di pinggir saya ini penuh orang, kanan kiri itu penuh, tapi pas ngelihat itu pakai bajunya sama kayak saya, mirip pokoknya pakai baju putih semua lah gitu. Tapi pakai kerudung ditudungin aja gitu, kayak saya ditudungin, tapi itu janggutnya putih semua. Oh, jenggotnya putih. Jenggotnya putih, matanya itu enggak terlihat segini lah, segini ketutup. Gimana sih sorban begitu tuh? Jadi ketutupan yang terlihat mulutnya sama mulutnya itu. Itu lagi ngapain mereka? Duduk aja sama saya, kayak saya aja gitu, duduk ngamalin salawat. Lagi zikir sama. Mungkin lagi mengamalkan apa gitu, lagi zikir, lagi itikaf. Ada berapa itu? Cuman kan kata saya kok banyak. Pas ngeliat ke belakang, Masya Allah itu banyak di belakang saya. Ya saya tambah takut, kok seorang ini sama semua. Ya Allah, sama semua. Sama ininya sama, janggutnya sama. Pokoknya kok kata saya kok sama semua orang ini. Ya Allah ya Rabbana, di mana ini saya nih? Ya Allah. Sempat nangis mau kemana ya Allah, mau keluar nggak bisa keluar. Kaki saya kan singsiremen udah lama ini ya, kelamaan sila gitu ya, kelamaan sila jadi nggak kerasa. Ya Allah mau lari gimana, di sana penuh, di sini penuh, di belakang penuh, ya nggak kuma Allah belah ya Allah mesti selamatkan sampai ke sini, sampai ketemu adan di Masjid Kuno Pasir Angin. Saya Abah dan saya dukung ya Opik nonton izin yang ikhlas itu baca apa ade naik ke Gunung Karang ade naon Opik amat bah kamari ngimpi na eta mandi di luhur gunung itu. Tapi Pik eta naik gunung Karang lain lalu rapi Abah baula keur di Cangkudu, Abah eta tujuan naik ke Gunung Karang eta, akar gede, batu gede, itulah ala warapi. Apalagi itu kan kaki Opik kan begitu, kuat enggak. Jadi pada saat itu Abah belum rela ya, kasihan karena posisi kaki ya, bekas patah. Itu berjalan waktu saya di pondok itu baru 7 bulan lah. Udah begitu kan saya kan kencang dalam hati itu, pengen membuktikan terus yang di mimpi itu, air itu mandi di sana itu. Jadi saya ngomong kalau saya nggak kesampaian ataupun nggak kesana itu, ini kok dalam hati ini ngeganjel terus bah. Kata Abah, Masya Allah Gusti, mohon atuh hari Opik hari yang itu, mugi-mugi menang pituduh Gusti Allah diselamatkan Gusti. Nah, mengizinkan saya lah. Pada akhirnya Abah itu mengizinkan Kang Kusir untuk naik ke Gunung Karang untuk membuktikan yang ada dalam mimpi Kang Kusir. Kalau kata saya kan kemarin dulu kan ngomong kan, kalau pembuktian ataupun yang nyata itu harus oleh diri sendiri. Betul. Yakin dan benarnya itu oleh diri. Betul. Bukan sama orang lain. Yang dirasa oleh diri sendiri. Tuh.
ini ingin membuktikan. Nah disitulah sehari mau berangkat itu saya ngajak ke mamang santri. Salah satu banyak kan lah lagi ngopi bareng. Saya mang santri, iya abdi arek naik ke gunung. Apakah Nusa Dayana ieu hayang ngiringan ka naik ke gunung? Mamang santri, mas semangat ya. Di gunung eta loba maung. Nah, mamang santri ngomong gitu kan, saya kan nggak tahu. Tahu ada atau enggak, itu mau urusan sama Allah itu mah kata saya kan. Saya diam aja. Loba maung. Terus udah lolowara cenah naik ke gunung karang, lo kan nyasar. Kata santri yang lain. Kata mamang santri yang lain. Mang Ahmad ulah lolowara. Warik ieu Mang Ahmad hayang ka gunung nyaon teu? Henteu. Terus jalanna nggak tahu. Terus kumaha hendak nyampe ka luhur gunung ari jalan teh nyaho. Kata mamang santri kan begitu. Kata saya, ya Allah Gusti nu agung.